Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Irfan Setiawan dengan NIM 0532371019. Maksud dan tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menyelesaikan praktikum saya pada tugas 3 mata kuliah praktik pemrograman berbasis desktop. Oke, mungkin saya akan langsung lanjut ke tugasnya aja. Tugasnya di sini poin-poin indikator pentingnya itu konsep fungsi atau inheritance, dan fraksi ini encapsulation, polymorphism, exception atau penyesuaian IO input output dan operasi file. Kemudian struktur pusat, konsep pengulangan, siklus bunyi, mati, variabel, segala macam, sebagai dan string. Tugasnya diminta membuat program Java untuk manajemen restoran. Oke, di sini saya sudah buat ya, saya taruh di tugas 3 tadi deh. Sebenarnya kita sambil lihat soalnya kembali. Nah, di sini yang pertama adalah sebuah kelas abstrak item yang memiliki atribut nama string, variabel, dan kategori string. Di sini ya, fungsi. Di sini saya sudah bikin kelas item seperti yang tadi. Di sini ada nama, harga, dan kategori, dan bisa jadi tipenya double. Kemudian di dalam metode tampil. Oke. Nah, di sini dimasuk lagi metode tampil. Buat 3 kelas tampil item yaitu kelas makanan, kelas minuman, dan kelas diskon. Masing-masing dari kelas makanan dan minuman itu memiliki atribut ini, harga dan kategori, dan nanti ada tambahan atribut jenis makanan dan jenis minuman. Kemudian diimplementasikan pada metode tampilan. Ini dia maksudnya ke inheritance ya, turunan dari kelas dari menu item. Ini kelas makanan, ini kelas makanan ekstern menu item. Jadi dia mau turunan dari menu item. Kemudian di sini ada tambahan atribut baru jenis makanan. Dia menggunakan full fat. Jadi abstrak yang tadi dia bisa diakses lewat menu. Kemudian dia memenuhi double tadi, kemudian ditambah dengan jenis makanan. Kemudian ini polymorphismnya, jadi nanti dia saat menampilkan makanan dia akan menampilkan jenis makanan. Kemudian ini untuk kelas minuman, tidak beda jauh juga, ada tambahan jenis minuman di sini, ada polymorphismnya. Kemudian subkelas diskon. Untuk subkelas diskon ini ya turunan dari menu item juga, kemudian memiliki atribut diskon dengan tipe data double dan masuk dalam tabel. Di sini double persen diskon, saya menggunakan atribut persen diskon. Nah, ini dia nama, harga, sama kategori. Kemudian karena diskon itu tidak ada harganya, saya set di 0. Oke, kemudian buat sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk menyimpan menu dalam restoran. Kelas ini berupa array list. Nah, di sini, nah ini ya, kelas menu, kemudian daftar menu itu tipenya array list. Jadi nanti di sinilah menu-menu kita tersimpan. Nah, kalau dia sudah berhasil ditambahkan dengan fungsi add item, maka akan muncul pesan item, nama itemnya berhasil ditambahkan. Kemudian ini untuk menampilkan menunya. Untuk menampilkan menu, kalau menunya itu kosong, is empty, maka akan muncul pesan menu masih kosong. Nah, ini polymorphism untuk memanggil tampil menu sesuai yang ada di atas tadi. Sesuai jenis makanan, jenis minuman, terus diskon, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ini exception-nya. Exception handling jika menu tidak ditemukan. Jadi kalau misalnya ada menu yang tidak kita temukan di situ, maka dia akan menampilkan pesan error menu, nama menu apa yang kita ketik, kemudian tidak ditemukan dalam daftar. Kemudian di sini nanti kan menu ini akan disimpan dalam file. Nah, jadi ini adalah fungsi untuk menyimpan file itu ke dalam file yang bernama menurestoran.txt. Kemudian jika berhasil, maka akan menampilkan data menu berhasil disimpan. Jika gagal, maka gagal menyimpan menu. Nah, yang ini untuk memuat menu dari file txt. Jadi di sini data menu berhasil dimuat, file menu belum ada, memulai dengan menu kosong, gagal membaca file. Jadi nanti menu yang ada di sini kan awalnya kosong ini.
Nah, jadi nanti kita input, setelah kita input itu kita bisa save dalam menu restoran.txt, nanti dia bisa otomatis memuat atau reload lah dari file itu, dan datanya kita tetap ada di sini, data-data kita yang sebelumnya. Beda dengan tugas-tugas sebelumnya yang mana kalau kita input data, maka saat kita buka lagi data itu sudah hilang, dimulai dari awal lagi. Kemudian kelas pesanan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan, juga berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Oke. Nah, yang ini kelasnya pesanan, dia juga berupa array list, daftar pesanannya sama seperti tadi, berhasil ditambahkan ke pesanan. Kemudian dia akan mencetak struk pesanannya. Nah, ini kalau dia ada dapat diskon, maka kupon diterapkan. Kemudian ini struknya. Ini nanti dia juga sama seperti tadi, dia akan menyimpan ke file txt yang namanya struk terakhir.txt. Jadi seperti itu. Bisa juga kalau dia tidak berhasil, maka akan muncul pesan gagal menyimpan struk. Kemudian, nah ini tadi ya inheritance, yang turunannya kelas makanan, kelas minuman, dan kelas diskon itu turunannya dari si menu item. Kemudian encapsulation ini tadi yang membatasi yang ada private-nya tadi. Contoh itu, nah jadi yang kunci dari sini dulu ya encapsulation-nya. Nah, ini dia. Jadi cuman bisa ngambil yang ada di situ aja karena di sini sudah di private, dikunci dengan encapsulation. Kemudian exception, mengakses item yang tidak ada dalam menu, ini tadi sesuai yang ada di sini. Nah, menu tidak ditemukan dalam daftar. Kemudian, nah ini menambahkan item baru, menampilkan menu restoran. Berarti kita lanjut dulu ke sini. Nah, ini menu utamanya. Nah, ini untuk menambahkan pesanan, daftar pesanan, item, dia akan muncul seperti ini. Kemudian dia bisa juga menerima pesanan. Dia bisa mencetak struk di sini. Kemudian nanti dia juga bisa menyimpan. Sebentar. Oh, yang ini. Nah, ini. Dia bisa menerima pesanan, dipesan item sesuai yang ada nanti muncul di sini. Kemudian dia bisa menghitung total biaya, menampilkan struk pesanan keluar dari program. Mungkin ini bisa langsung kita uji coba saat programnya dijalankan aja. Kemudian implementasi operasi IO, input output, dan operasi file untuk menyimpan daftar menu, ini bisa kita coba juga. Kemudian struktur keputusan, nah ini bisa kita bahas sedikit di codingannya. Nah ini tadi menu-menunya. Nah ini sudah masuk di perulangan, ada while di sini, switch. Nah seperti ini. Jadi nanti dia munculnya akan seperti ini. Ini menu-menunya ada 5. Oke, kita langsung uji coba aja dulu. Misal kita uji coba dulu sesuai yang ada di sini. Jadi nanti dia bisa menambahkan item menu. Oke, jadi di sini ya. Yang pertama dia tuh bisa menambahkan item menu. Jadi misal kita tambahkan item menunya ini. Misalnya kita mau tambahkan minuman dulu. Minuman misal es kelapa. Harganya misal 7.000. Kategorinya dingin. Nah, es kelapa berhasil ditambahkan. Misal lagi kita coba tambahkan makanan, anggaplah misalnya mie goreng spesial. Oh, oke, error. Pilihan jenis salah ya. Kita coba dulu nambahkan menu. Jenis menunya itu kita pakai makanan. Masukkan namanya. Jadi dia salah tadi ya karena saya salah ketik di situ. Misalnya kita coba ayam goreng ya misalnya. Oh, atau kelapa bakar. Tadi kan sudah ada es kelapa bakar. Masukkan harga misalnya 10.000. Karakteristiknya itu gurih. Oke, sudah berhasil ditambahkan. Kemudian menampilkan menu restoran. Di sini kita tampilkan. Nah, daftar menu restorannya itu sudah ada ya. Minuman itu dingin, es kelapa, makanan, kategorinya gurih, itu ada kelapa bakar, harga 10.000. Kemudian menerima pesanan dari pelanggan dan pecatatnya. Oke, misal ini ada pelanggan mau pesan itemnya, dibuat juga. Misalnya dia mau pesan es kelapa dulu. Es kelapa. Nah, sudah ditambahkan pesanan. Misal dia mau pesan lagi.
Misalnya dia mau pesan kelapa bakar. Nah, ini juga sudah ditambahkan ke pesanan. Dia sudah mencatat ya, kemudian dia menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan. Karena di sini saya nggak pakai diskon, kita langsung aja coba ya. Nanti dia akan menampilkan struk pesanan pelanggan. Kita coba cetak struk. Nah, ini dia. Jadi tadi si pelanggan itu pesan es kelapa 7001, es kelapa bakar juga satu. Kemudian ini berhasil dicetak dan disimpan ke struk terakhir.txt. Ya, sudah muncul di sini ya, struk terakhir.txt. Kita bisa cek di sini. Nah, ini struknya dia. Kemudian, oh ya, di sini juga kita bisa simpan menu. Coba kita pencet simpan menu dan keluar. Atau misalnya kita coba tambahkan satu menu lagi. Misalnya sini saya mau tambahkan, misalnya minuman ya. Misalnya es teler. Masukkan harga 12.000. Dingin. Nah, menu kita itu kan sudah ada 3 nih. Ini bisa kita simpan, kemudian pencet simpan menu dan keluar. Nah, dia sudah tersimpan ke menu restoran.txt. Jadi dia ada di sini. Menu restoran.txt. Oke, jika nanti semisal nih suatu saat kita keluar dari aplikasi ini sebagai contoh aja, keluar. Nah, ini kan belum ada masuk di mana-mana, masih kosong. Saya masuk ke sini, kita coba debak dulu. Ini ya, didebak, jadi dia memang mulai dari awal begitu. Ini ceritanya baru hidup, kita lihat apakah sudah terbaca menu yang kita masukkan tadi. Nah, ini ya, langsung item es kelapa berhasil ditambahkan, item kelapa bakar berhasil ditambahkan, item es teler berhasil ditambahkan. Data menu berhasil dimuat dari file. Jadi saat kita tampilkan dia akan seperti ini. Nah, sudah muncul. Jadi dia bisa langsung memuat menu otomatis dari yang telah kita buat tadi. Misal kita hapus menunya. Misalnya ini delete. Nah, kita coba tampilkan menu lagi. Ntar dia masih ini ya. Berarti kita coba keluarkan lagi. Stop dulu. Oke, kita coba debak ulang lagi. Nah, file menu belum ada, memulai dengan menu kosong. Jadi saat kita tampilkan menu, menunya masih kosong. Ya, mungkin itu aja dulu untuk penjelasan saya terkait tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Jadi di program saya ini dia sudah menggunakan ini tadi, ya apa namanya, konsep abstraksi untuk kelasnya tadi. Kemudian ada inheritance untuk turunannya, encapsulation untuk membatasinya, polymorphism ini tadi untuk memanggilnya. Jadi dia langsung otomatis memanggil semacam kayak makanan, nanti akan muncul lagi jenisnya tadi gurih, pedas segala macam. Exception ini untuk menangani jika tidak sesuai, kayak tadi muncul pesan error. IO input outputnya ini untuk membaca teks dan menampilkan cetak struk dan operasi file. Kemudian di sini ada struktur keputusan, pengulangan array dan string sesuai yang ada di situ tadi. Oke. Mungkin itu aja dulu untuk penjelasan tugas 3 saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon koreksinya. Karena ini adalah tugas terakhir juga di matkul kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak telah membimbing saya selama ini. Selamat tutor berjalan, semoga Bapak tutor sehat selalu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.